Halo, balik lagi dengan saya Satria dari Piston Plus Media. Kali ini di pinggir saya ada motor CBR 1000RR Fireblade yang bakal kita review. Ini tuh motor pendahulunya dari CBR 600 yang kemarin kita review. Motor ini tuh tahun 2011. Untuk informasinya, lebih lengkapnya kita masuk ke reviewnya. Dr. Gabba, we have arrived at Goo Goo Lagoon. Oke, sekarang kita masuk ke reviewnya. Tapi sebelum kita ngebahas, seperti biasa, ngebahas apa aja part yang sudah menempel atau misalnya sudah dimodifikasi apa saja dari motor ini, kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak bahas spesifikasi dasar dari motor ini. Ya, jadi motor ini tuh berkapasitas mesin tentunya 1000 cc atau lebih tepatnya 998,5 cc. Nah, motor ini tuh bertenagakan 185 horsepower. Itu tuh on wheel 185 horsepowernya itu. Nah, motor ini juga seperti yang sudah saya jelaskan, ini tuh pendahulunya dari CBR 600 RR yang kemarin kita review. Ini tuh salah satu motor atau misalnya maestronya itu yang membuat motor ini tuh tada obaba yang waktu kita bahas di CBR 600. Boleh kalian yang belum nonton CBR 600 langsung aja ntar kita masukin di bio atau di caption untuk linknya. Nah, motor ini tuh memang didesain seperti yang saya bilang di CBR 600 kemarin. Motornya itu bagaimana untuk enak digunakan. Lebih tepatnya itu saat digunakan itu nyaman. Tidak seperti kebanyakan motor-motor 1000 cc pada umumnya yang kadang-kadang motornya itu susah diajak belok atau misalnya digunakannya itu kurang nyaman. Nah, motor ini tuh bisa dibilang kebanyakan orang bilang itu motor 1000 cc pada tahun itu motor 1000 cc yang cukup bisa dibilang bisa dibilang ini bisa dibilang pada zamannya itu sangat bagus motor ini tuh 1000 cc-nya itu ya bisa dibilang canggih lah pada tahun itu tuh yang dimana tenaganya nggak terlalu buas, lalu mudah untuk dikendalikan motornya untuk skala 1000 cc gitu kan. Nah, enak juga diajak manuver motor ini tuh. Kemudian memang motor ini tuh diriset oleh Tadao Baba itu untuk digunakan nyaman. Kenyamanannya itu di nomor satukan lah ibaratnya. Memang tenaganya kalau dibanding dengan motor-motor 1000 cc lain, tenaganya itu tidak sebuas motor 1000 cc lain atau bisa dibilang motor 1000 cc CBR 1000 RR ini tuh di antara 1000 cc lainnya itu mungkin bisa dibilang lebih lembut kali ya. Bukan lebih pelan tapi lebih lebih halus lah. Bahasanya itu lebih halus dalam tanda kutip tenaganya itu. Nah, kemudian kelebihan dari motor ini juga pada tahun itu tuh ternyata tadi saya beberapa baca di beberapa media, ternyata pada tahun segini itu 2011 itu motor ini tuh motor pertama yang mengusung ABS, Active Braking System. Nah, si ABS-nya itu tuh memang tidak semua tipe ada ABS-nya. Contoh di motor ini memang tidak menggunakan ABS. Tapi pada tahun itu motor CBR 1000 RR ini mengeluarkan yang tipe ABS-nya, sedangkan motor-motor yang lain belum. Itu kelebihannya. Tapi saat digunakan ABS pun tidak mengurangi feel berkendaranya. Itu yang saya tadi baca-baca sedikit. Nah, kemudian yang jadi kelebihan dari motor ini itu tidak untuk posisi ridingnya itu gak terlalu agresif bisa dibilang. Jadi posisi posisi ridingnya itu masih ergonomis lah. Bisa kita bilang posisi ridingnya itu masih sangat ergonomis atau ya nggak terlalu nunduk lah, apalagi seperti R6 kan dan R1. Wah, kayaknya kan posisi ridingnya terlalu sakit gitu ya ke punggung. Tapi kalau motor ini tuh memang didesainnya itu nggak terlalu nunduk si motornya tuh. Karena mungkin yang tadi saya bilang si desainernya Tadao Baba
sengaja membuat motornya itu nyaman digunakannya. Kayaknya memang udah jadi slogan terbaik Honda kali ya, bahwa motor itu gak cuman kencang tapi nyaman. Itu sih menurut saya. Oke, sekarang kita masuk ke review spek dari motor ini ya. Yang pertama yang jelas, pasti saya selalu mereview dari bagian bawah, yaitu dari ban. Di sini bannya sudah menggunakan Super Corsa V2, yaitu yang berkode SC2. Bannya itu kayaknya kita udah nggak asing kali ya kalau kita review moge rata-rata ngegunainnya bannya rata-rata Pirelli Super Corsa. Memang udah nggak usah diraguin lagi lah soal Super Corsa ini, dari kualitas dan dari performanya pun memang sangat bagus untuk Super Corsa. Kemudian dari pengereman belakang itu untuk kalipernya memang di sini masih menggunakan originalnya, yaitu menggunakan dari Nissin. Yang menarik, fakta menarik yang baru saya lihat, ternyata motor sebesar ini, motor 1000 cc, kaliper belakangnya itu menggunakan satu piston. Nah, sedangkan kemarin saya sempat review Ninja, dia itu menggunakan double piston. Agak sedikit aneh mungkin ya, tapi kayaknya memang sudah sudah dipikirkan oleh desainernya agar pengereman belakang itu tidak over. Makanya menggunakan satu piston sudah cukup gitu kan. Nah, di sini itu masih menggunakan Nissin untuk bawaannya. Tidak dirubah, paling dari selangnya. Nah, selangnya menggunakan dari merek Hell. Memang udah nggak usah diraguin lagi ya untuk merek Hell. Memang cukup sangat bagus untuk merek ini. Nah, untuk si kaliper belakangnya itu sama, masih menggunakan Nissin 4 piston. Nah, kemudian nanti bisa disorot oleh kameramen. Ini cukup menarik nih. Dari footstepnya. Memang di sini footstep sudah diganti menggunakan merek Arashi. Ya, mungkin bagi sebagian dari kalian ada yang tahu mereknya atau misalnya belum familiar. Cuman merek ini memang cukup terkenal, digunakan di motor-motor besar itu, merek Arashi ini. Dan kalau saya lihat fitmentnya pun sangat bagus. Kalau menurut saya tidak terlalu disebutnya nggak terlalu riuh lah. Kalau bahasa Sundanya itu ya, karena saya orang Sunda ya. Jadi gak riuh gitu. Kalau misalnya kita lihat itu lebih simple lah, lebih simple si untuk ininya tuh untuk footstepnya itu. Kemudian di bagian belakangnya juga di sini ownernya itu memang ini orisinilnya harusnya ada ini spakbor, cuman ya rata-rata dilepas ya. Makanya kelihatannya itu lebih kecil. Si motor tuh dari bagian belakang tuh memang agak sedikit ramping si motornya tuh. Kelihatannya buntut karena bannya besar. Ini ukuran 200 bannya. Nah, informasi juga ini buat kalian. Ternyata emang rata motor-motor gede itu mungkin dari 600 cc ke atas kali ya, yang memang untuk motor-motor performa tinggi. Si rangkanya itu dibagi dua ternyata. Jadi si rangka utamanya itu atau rangka sasis mesinnya itu cuma di bagian depan. Sedangkan di bagian belakang itu menggunakan subsasis namanya itu. Jadi sasis keduanya itu di bagian belakang. Makanya kenapa di bagian belakangnya itu kalau kalian lihat pasti lebih kecil, lebih ramping lah. Jadi rangka utamanya mah cuman sampai setengah ini. Rata-rata seperti itu. Untuk di bagian belakangnya itu. Sisanya dari shockbreaker maupun rantai ataupun gear set di sini masih orisinil. Termasuk ke velgnya juga masih orisinil palang 3, yang dimana pada tahun itu velg palang 3 itu memang terkenal sangat ikonik lah, atau misalnya racing look masuknya tuh. Jadi kalau sekarang itu orang-orang lebih senang velg palang 5 yang palangnya agak banyak gitu ya. Kalau zaman dulu itu justru yang terkenal gitu ya, dengan ya pengetahuan saya juga gitu, memang yang banyak dicari itu velg palang 3 begitu. Untuk shockbreakernya di sini juga masih menggunakan orisinil, yang dimana orisinilnya juga banyak yang bilang sudah cukup sih, karena memang motornya ke masuknya CBR 1000 itu sudah dilengkapi oleh settingannya juga. Jadi nggak cuma preload tapi sudah ada ribbonnya juga, termasuk kompresi untuk orisinilnya. Nah, kemudian kita ke bagian depan. Oke, kita ke bagian depan. Saya mungkin mengurut dari bawah ya. Nah, di bagian bawahnya ini kalipernya itu menggunakan standar, yang dimana standarnya ini menggunakan dari merek Tokicho. Ya, mungkin kalau buat kalian teman-teman di rumah yang udah nggak asing sama
part-part moge gitu ya. Part-part limbah moge lah ibaratnya. Kaliper Tokico ini banyak yang nyari. Setahu saya banyak yang dipakai digunakan di Ninja 2 tak. Kalau sekarang itu karena yang dimana looks-nya eye catching, terus kesannya itu enak lah dilihatnya. Yang kaliper Tokico ini juga kanan kiri ya, atau double kaliper disebutnya itu. Nah, pengereman ini tuh untuk orisinilnya saya nanya ke pemiliknya sudah sangat cukup. Paling pemiliknya itu mengganti master rem atasnya. Nanti bakal kita bahas untuk master rem atasnya menggunakan apa ya. Cuman kita bahas dari bawah dulu. Yang dimana di sini pemiliknya hanya mengganti selang remnya menggunakan Hell selang remnya itu. Nah, si selang rem Hell ini tuh memang ya seperti yang tadi saya bilang sangat cocok digabungkan untuk performa tinggi gitu kan selang Hell ini tuh. Nah, kemudian di piringannya nih yang saya agak sedikit kagum. Bisa dibilang kagum lah. Kirain saya itu menggunakan piringan orisinil yang mereknya itu ya kebanyakan di pasaran ya. Kayak Nissin seperti gitu kan. Memang rata-rata digunakan oleh motor-motor umum gitu ya, motor-motor bawaan pabrik gitu ya. Ternyata di sini memang bawaannya itu sudah menggunakan merek Yutaka. Buat kalian yang senang modifikasi, udah nggak asing kayaknya merek Yutaka dari piringannya itu. Karena harganya yang cukup fantastis juga. Cuman di sini saya memang kurang mengetahui info lengkapnya. Cuman nanya ke pemiliknya, orisinilnya itu memang begini. Jadi ternyata saya telusuri mereknya itu sudah Yutaka, si orisinilnya itu. Nah, kemudian shock depannya memang bawaannya sudah upside down di sini tuh. Nah, cuman yang jadi yang jadi poin plusnya lagi karena ini motornya 1000 cc. Ternyata shock orinya pun sudah menggunakan beberapa fitur settingan. Yang di bawah ini tuh ada fitur bisa disebut itu rebound. Kalau sekarang itu ada yang kalau kita putar ke kiri itu jadi soft, atau bisa dibilang lebih lembut lah, untuk reboundnya lebih cepat. Ke kanan ke bawah itu jadi hard, jadi lebih keras. Ternyata ini sudah ada setelan reboundnya untuk shock depannya itu. Ya udah nggak asing ya, motor aja 1000 cc gitu kan. Di bagian depannya juga bannya itu sama seperti yang bagian belakang, menggunakan Pirelli Super Corsa dengan ukuran 120/70. Oke, kita ke bagian atas. Nah, ini yang tadi saya bilang pemiliknya itu merubah di pengereman bagian atas, yang dimana atau yang sering kita sebut master rem. Nah, master remnya di sini itu memang bawaannya juga sebenarnya untuk orisinilnya, setahu saya ini udah Brembo orisinilnya tuh. Brembo dengan piston 16 mili orisinilnya itu. Karena 16 mili itu dirasa sangat cukup untuk mempompa 2 kaliper. Cuman si pemiliknya mengganti agar mungkin lebih kuat kali ya. Dan feel pengeremannya juga memang lebih enak sih menggunakan Brembo ini tuh. Di sini pemiliknya menggunakan Brembo lagi, hanya yang merek atau misalnya yang versi untuk kompetisinya kah. Jadi bisa disebut ini Brembo yang versi untuk penggunaan kompetisi, yaitu Brembo RCS 19. Nah, Brembo RCS 19 ini tuh kita bisa lihat desainnya itu sangat bagus. Nanti disorot oleh teman saya kameramen. Desain itu sangat bagus, yang dimana ini tuh menggunakan apa ya disebutnya tuh casting, menggunakan metode casting untuk si Brembo ini tuh. Si bahannya tuh memang ya buatan Italia ya, kokoh gitu si Brembo ini teh. Dan yang paling saya suka, beberapa kali saya mencoba motor-motor yang menggunakan Brembo RCS, feel pengereman dan handle-nya itu empuk. Jadi feel pengereman itu lebih enak lah. Kita tuh nekan remnya tuh lebih empuk untuk si Brembo ini tuh. Itu yang saya suka. Ya, jadi kita lanjut. Sebenarnya ini tuh ada di bawah cover tangki. Ya mungkin nanti kalau bisa disorot kita bakal sorot. Jadi intinya itu motor ini tuh sama seperti 600 RR-nya sudah dilengkapi oleh Honda itu bisa dibilang stabilizer lah atau steering damper lah bahasanya itu. Cuman di sini itu si steering dampernya ini mengikuti dari speed motornya. Ketika speednya makin tinggi, maka si steering dampernya ini juga dari ECU-nya itu memerintahkan steering dampernya agar lebih keras.
Kenapa? Biar motornya lebih stabil jatuhnya. Jadi biar nggak tank slap lah. Kalau misalnya sedang kecepatan tinggi itu meminimalisir untuk jadi tank slap gitu kan. Nah, motor ini juga di tahun segitu itu sudah menggunakan teknologi dari kuncinya itu disebutnya itu immobilizer. Jadi lebih apa ya? Bisa dibilang untuk dari kuncinya itu lebih aman karena sudah menggunakan eh, teknologi immobilizer, sorry. Nah, ke bagian kiri, di bagian kirinya sama seperti yang kemarin, ya kita udah nggak asing lah dengan kopling Akosato. Udah nggak usah diraguin lagi, dari koplingnya itu pasti rata-rata menggunakan Akosato. Ya kita bisa tahu lah, kopling Akosato itu memang feelnya enak. Dari koplingnya itu bahkan jauh bisa jadi lebih empuk dari kuplingnya yang keras. Ketika pakai handle Akosato itu jadi lebih empuk. Itu yang saya suka dari Akosato ini. Dan di mana settingnya juga lebih mudah. Ditambah yang paling utama lebih eye catching itu sih. Oke, selanjutnya itu saya akan berbicara di bagian atas dari fork depannya. Di bagian bawah tadi ada settingan rebound. Untuk di bagian atasnya di sini tuh ada settingan preload. Yang dimana preload ini tuh disetting untuk menekan dari si pernya itu sendiri, per dalam si forknya itu agar lebih keras, disesuaikan dengan kebutuhan si ridernya itu sendiri. Jadi memang untuk shoeblakernya itu atau forknya itu sudah dilengkapi dengan beberapa settingan. Jadi udah bisa dibilang lumayan lah untuk forknya itu. Karena memang ini motor bisa disebut motor dengan performa tinggi. Harganya juga untuk barunya itu cukup fantastis. Kalau nggak salah itu kalau sekarang itu keadaan full paper itu hampir 300-an untuk tahun ini tuh CBR ini. Karena memang dikenal CBR itu harganya agak cukup nahan untuk Honda itu. Dibanding dengan pesaing-pesaingnya seperti Yamaha atau Suzuki gitu kan. Harganya itu si Honda ini memang sedikit lebih tinggi untuk motornya. Nah, mungkin sekian dari reviewnya dari si motor ini. Buat teman-teman sekalian, teman-teman semua yang tadi sudah lihat kita dari motor ini, review dari motor ini, beberapa sinematik dari motor ini yang mungkin ingin ya sedikit ada pertanyaan mungkin ya. Kenapa motornya kok bisa ini ya? Bisa kinclong gitu misalnya, atau misalnya tuh sedikit bersih ya motornya, enak dilihatnya. Boleh banget teman-teman kalau misal yang mau. Jadi motor ini tuh kenapa bisa kinclong seperti ini tuh sudah ditreatment oleh pemiliknya di workshop 99. Nah, buat teman-teman yang mau treatment motornya buat supaya lebih kinclong seperti ini, boleh banget langsung aja DM workshop 99. Khususnya buat area Bandung. Untuk sekarang mungkin workshop 99 masih di area Bandung. Workshop 99 tuh teman-teman bisa datang langsung ke tempatnya. Masih rumahan, kalau misalnya workshopnya itu masih rumahan, ataupun buat teman-teman yang mungkin malas keluar rumah, workshop 99 juga bisa ada home service-nya. Jadi teman-teman yang pengen dipoles motornya bisa langsung DM aja ke workshop 99. Nanti tinggal langsung chatting dengan adminnya. Tinggal milih aja teman-teman mau home service atau teman-teman yang datang ke workshop 99. Untuk harganya sendiri nggak terlalu mahal. Untuk poles di workshop 99 masih termasuk sangat murah mungkin ya dibanding tempat detailing lainnya. Ya untuk kisaran harga bisa disebut untuk motor-motor kecil ya sekelas Matic ataupun motor 250 cc itu tuh kisaran di harga 200.000. Sedangkan motor ini tuh di kisaran 300.000. Itu tuh udah polis 2 step, udah termasuk undercarriage dan juga di dressing lagi si part-part bodi kasarnya, udah di dressing lagi buat yang Matic dan sebagainya. Nah, selanjutnya kemudian Piston Plus juga kita rencana pengen bikin aparel dan juga
stiker buat teman-teman yang memang lagi pengen, nanti boleh langsung aja DM IG Piston Plusnya. Lihat terus perkembangannya, kita bakal bikin kaos ya, mungkin beberapa kaos dengan desain yang menarik, mungkin teman-teman bakal suka. Kemudian yang jadi apa namanya tuh, yang jadi segmen selanjutnya Piston Plus juga bakal ngadain yaitu Piston Sale, yang dimana teman-teman boleh boleh banget yang mau ngejual barangnya, mungkin teman-teman bingung pengen ngejual kemana, atau misalnya teman-teman pengen pengen ngejual barang cuman males nih postingnya atau gimana, boleh banget teman-teman langsung aja chat adminnya Piston Plus di Instagram. Nanti dari adminnya Piston Plus bakal dikasih tahu bagaimananya. Nah, begitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya kita lebih semangat lagi ke depannya bikin konten apa, untuk review motor apa lagi. Boleh banget teman-teman yang yang emang pengen banget nih nge-review motor ini, langsung aja komen di bawah. Kita ngobrol bareng di kolom komentar. Sekian dari saya Satria. Selamat siang.